Legenda Keong Emas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah yang bernama Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik bernama Dewi Galuh dan Candrakirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Candrakirana pun menerima lamaran Pangeran Kertapati. Karena pertunangan itulah membuat Dewi Galuh merasa sangat iri. Ia menaruh hati pada Pangeran Kertapati dan merasa dirinya lah yang lebih cocok untuk menjadi tunangannya. Dari perasaan inilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Suatu hari, secara diam-diam, Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir itu untuk menyingkirkan Candrakirana dan menjadi sesuatu yang menjijikan, sehingga Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Candrakirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Namun, penyihir tidak dapat masuk istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya, Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Candrakirana, sehingga ia diusir dari kerajaan. Candrakirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Candrakirana menjadi keong emas. Setelah berhasil menyihir Candrakirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Kertapati, kata penyihir. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya, keong emas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong emas yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya keong emas di tempayan. Nenek tersebut memelihara keong emas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, tidak satu pun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama, tapi tidak mendapatkan hasil, ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuatkan makanan itu? Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya, ia ingin tahu
dan mengintip siapa yang sudah membuatkan makanan setiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat keong emas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut. "Siapa kamu, putri yang cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. Keong emas yang berubah menjadi wujud aslinya yaitu Chandrakirana sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Chandrakirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong emas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Chandrakirana pun kembali berubah wujud menjadi keong emas. Sementara Pangeran Kertaparti terus mencari Putri Chandrakirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun, kabar dari Chandrakirana pun tidak dapat ia dapatkan. Pangeran Kertaparti yakin bahwa Chandrakirana masih hidup dan ia terus mencari. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya Chandrakirana. Akhirnya, penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Kertapati sedang mencari Chandrakirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Chandrakirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Pangeran Kertaparti dikejutkan oleh burung gagak yang dapat berbicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Chandrakirana. Ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak. Padahal, petunjuk jalan tersebut bukan petunjuk yang benar. Pangeran Kertapati mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan oleh burung gagak. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberikan makanan kepada sang kakek tersebut. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Pangeran Kertapati dari burung gagak. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya, dan tiba-tiba burung gagak itu berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan kepada Pangeran Kertapati, dan Pangeran Kertapati segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan, namun di tengah perjalanan, bekalnya sudah habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air. Namun, bukannya hanya air yang ia dapatkan, tetapi Chandrakirana yang ia cari. Ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya, Pangeran Raden dapat menemukan Chandrakirana. Ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Chandrakirana yang berhasil menghilangkan kutukannya. Apabila bertemu dengan tunangannya, Chandrakirana menjadi gadis cantik jelita. Pangeran Kertaparti segera membawa Chandrakirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Chandrakirana pun menjelaskan
perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya, kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya itu. Namun, karena merasa takut akan hukuman, ia melarikan diri ke hutan. Kemudian Baginda Raja meminta maaf kepada Candrakirana. Akhirnya, Pangeran Kertapati dan Candrakirana memutuskan untuk menikah dan mereka hidup bahagia.